Nah, di sini ada penyemaian padi ya. Pak petaninya tuh di sana lagi menyemai padi. Ternyata ini ada terowongan ya. Terowongan itu menuju ke suatu desa. Ini terowongannya lumayan panjang, Lur. Kita bakal coba masuk ya. Serem yakin asli. Tersesat entah kemana ini, Lur. Keren banget sumpah asli. Rumahnya gede-gede semua, Lur, di sini, Lur. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini, Lur, Nyong Watashi mau ngajakin kalian buat belusukan lagi ini, Lur, di pedesaan-pedesaan Jepang yang belum pernah Nyong Watashi kunjungin ya. Nah, jadi hari ini tuh hari Minggu, Lur. Terus kebetulan cuacanya ini lagi agak mendungan ya. Jadi ini siang hari Nyong Watashi tetap bisa ngevlog, Lur, karena ketika cuacanya nggak terlalu panas itu kameranya nggak overheat kan, Lur. Tapi kalau cuacanya itu cerah atau panas banget, Lur, mungkin Nyong Watashi ngevlognya bakal sore hari. Nah, sekarang seperti biasa Nyong Watashi pakai sepeda, Lur. Terus udah ada di pedesaan Jepang yang Nyong Watashi nggak tahu di mana ini. Jaraknya sekitar 30 menitan dari rumah ya. Mungkin Nyong Watashi nanti bakal masuk gang, tapi nggak tahu gang yang mana ya. Kita masuk desanya belum tahu desa yang mana, Lur. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya, Lur. Tapi jangan kelalen subscribe, bro. Like, komen, tonton sampai akhir. Oke, bismillahirrohmanirrohim, Lur. Kita mulai perjalanannya ya. Jadi kalau di jalan-jalan raya kayak gini, Lur, ini termasuk jalan besar di pedesaan ya. Itu jalannya ramai kayak gini, apalagi lagi waktu istirahat siang ya. Jadi orang-orang ketika istirahat siang itu mereka pada cari makan, Lur, di supermarket, di minimarket. Di depan ada Jidoham Baiki. Terus ini toko rokok, tapi kayaknya sih udah nggak beroperasi ya. Udah tutup itu, Lur, udah ditutup. Dulu Nyong Watashi pernah ngevlog di sini, tapi sekedar lewat-lewat doang, Lur. Nih, di sini ada kuil sembayangnya orang-orang Jepang, Lur. Biasanya di pedesaan ada satu lah. Ibaratnya kalau di kampungnya Nyong Watashi kan ada masjid ya, Lur. Biasanya di desa itu minimal ada satu lah ya masjid. Di Jepang pun sama, Lur. Di desa ada satu kuil. Nah, kalau jam-jam segini juga di pedesaan Jepang itu banyak orang beraktivitas kayak bekerja ya, kayak berkebun lah, atau jalan-jalan. Ini di depan ada kayak ibu-ibu juga, Lur, sama anak muda ya. Kayaknya sih mereka habis mengerjakan sesuatu tapi lagi istirahat. Shirashimasu. Konnichiwa. Telur. Itu ibu-ibu habis bersihin ladang kayaknya sih. Tapi dia megangin kayak jajanan ya. Aku udah mencoba menyapa dia, loh, Lur, tapi dianya nggak madep ya, nggak nengok. Kemarin ada yang ngomong juga ya, kalau kita kan tamu di sini harus nyapa orang-orang Jepang ya. Betul sih, Lur, tapi nggak semua orang Jepang itu mau disapa gitu, Lur. Ada cerita juga, Lur, tetangganya Nyong Watashi itu bener-bener kayak kayak apa ya, gimana ya, bukan anti orang asing, mungkin kayak mereka takut apa gimana, takut berinteraksi berlebihan sama orang asing gitu loh, Lur. Jadi ya kalian tahu lah ya, di Jepang kan cerita-cerita tentang orang asing banyak yang buruk kayak gitu, Lur. Ya mungkin ya orang Jepang kayak gitu supaya bisa menjaga jarak sama kita, Lur. Walaupun Nyong Watashi juga ya nggak ada niatan buruk ke mereka ya. Oke, ini mungkin nanti kita masuk ke desa yang di depan, Lur ya. Di sebelah sini lagi ada proyek apa ini? Kayaknya mau dibikin bangunan. Ini ada kantong-kantong berisi tanah, Lur.
Nih, ini kayaknya bangunan baru juga nih di kanan. Jalanannya bener-bener lagi ramai banget, banyak banget mobil liwat ya. Nih, kita masuk ke desa ini lur, ini bangunan baru ini, bangunan baru banget ini lur. Nah di sini ada penyemaian padi ya, Pak petaninya tuh di sana lagi menyemai padi. Konnichiwa telur itu Nyong Watashi tadi nyapa ya. Nyong Watashi ngomong konnichiwa, dia ngomongnya oh ya gozaimasu. Ini baru jam 11 lur, pagi apa siang lur. Dia ngomongnya oh ya gozaimasu cuman gini, terus gitu. Orang Jepang kalau ngomong suka singkat-singkat lur. Oke, kita mungkin mulai agak masuk ke pedesaan-pedesaan yang sepi ya, yang jarang mobil-mobil lewat. Yang Watashi coba pelan-pelan lur nyotingnya. Tuh. Ya, di sebelah sana ada perumahan, beberapa rumah. Terus di sini ada kayak bangunan bekas greenhouse. Mungkin bekas itu lur greenhouse-nya itu ya. Terus itu kayak ada gubukan. Mungkin ya bekas ladang juga di sini ya. Tapi udah nggak dipakai. Kalau teman-teman lihat itu kan bekas greenhouse, tinggal besi-besinya. Aku nggak tahu ini sumur atau apa ya. Tapi di atasnya ini ada mesin penyedot air lur. Ya. Entah ini masih berfungsi atau masih beroperasi apa enggak. Tapi mesinnya sih masih ya. Airnya juga entah dipakai buat minum kah atau buat pengairan sawah, ladang kah, nggak tahu juga ya lur. Nih, padahal di deket kayak irigasi atau selokan gitu. Nah lur, ini Nyong Watashi bener-bener pertama kali kesini ya kalau di tempat ini. Tapi kalau yang di belakang tadi di awal-awal video itu Nyong Watashi pernah kesana walaupun cuman sekedar buat lewat doang lur. Terus di sini perumahannya nggak terlalu banyak. Ada orang beraktivitas juga siang hari kayak gini ya. Kita lihat aspalnya juga nggak ada yang berlubang lur, walaupun pada retak-retak ya. Itu pada kayak gitu, itu bekas ditambal sih. Tuh, itu rumah bagus banget sih lur. Kayaknya tenang banget mungkin kalau hidup di sana ya. Sendirian lur. Terus Nyong Watashi penasaran, dari tadi di depan banyak banget mobil-mobil liwat. Apakah di sana ada jalan? Kita coba cek Google Maps dulu ya. Wah, ini jam 12 siang juga lur, belnya berbunyi ya. Di tiap jam 12 siang itu belnya berbunyi. Belnya itu jam 7 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 6 sore ya lur. Nyong Watashi sebenarnya cukup kayak pas pertama kesini ya, kayak ngerasa sedih banget lur. Dulu pas di Indonesia pagi hari, sore hari, siang hari itu dengernya selalu azan ya. Tapi ketika di sini suara azannya itu digantikan sama suara bel gitu loh lur. Sempat kayak ngelamun gitu di depan rumah ya ketika denger bel. Itu rasanya kayak sedih banget sih lur. Kangen banget rasanya juga sama azan. Ini di sini ada rumah Pak petani. Kemudian kemungkinan di depan ini ya milik beliau ya. Greenhouse ini buah tin lur. Jadi buah tin itu berbuahnya setahun sekali ya. Karena ketika musim dingin itu dia gugur lur. Daunnya gugur. Persis kayak anggur lah. Mungkin kalau ditanamnya di tempat tropis ya kayak di Indonesia mungkin bisa 2 kali ya. Atau selalu gitu. Tapi kalau di Jepang kan ketika musim dingin daunnya ini selalu berguguran ya. Dan nggak hidup, kering gitu. Oke, kita coba ke depan lur. Ini agak sedikit nanjak. Ini Nyong Watashi bener-bener nggak tahu di mana ya. Tapi walaupun tempat ini udah masuk gang jauh lur, udah lumayan jauh dari tadi ya. Tapi lihat besi-besi kayak gini. Terus kayak selokan ini, selokan pakai penutup. Kayak gitu kayak merata banget ya lur. Entah di tengah kota, di pelosok desa kayak gini, itu selalu ada lur.
Makanya ya hidup di Jepang walaupun di desa bener-bener bisa dibilang nyaman lah. Nih, ini di kiri masa di pedesaan Jepang kayak gini ada kayak tempat servis mobil lur. Tuh ya, tempat servis mobil tuh lur, mobil rusak tuh ya. Terus ini tanaman atau kebun tin lagi, tapi dia nggak pakai greenhouse. Kalau yang ini buah tin lur, kalian tahu kan buah tin yang bulat, terus kalau matang warnanya agak merah keunguan kayak gitu. Tuh, ini di depan kemana lagi? Bener-bener nggak tahu lur, ini di mana. Coba lihat map dulu ya. Tapi ini kayak terowongan ya. Oke lur, setelah Nyong Watashi ngelihat maps, ke arah belakang itu jalan yang itu nggak bisa dimasukin ya. Itu ada pembatas juga kayak tali gitu. Terus kalau yang di belakang pedesaan yang tadi, nah yang di depan ini lur, ternyata ini ada terowongan ya. Terowongan itu menuju ke suatu desa. Ini terowongannya lumayan panjang lur. Kita bakal coba masuk ya. Agak gelap juga, agak sedikit menyeramkan, tapi baca doa lur ya. Bismillah. Oke, lumayan nyeremin lur, tapi bismillah aja lah ya. Kita coba masuk. Bismillah. Wow. Ini kalau di map tadi terowongannya lumayan panjang loh lur. Terus oh ya, di sampingnya ini kalau tadi tak lihat itu lapangan golf lur. Jadi di atasnya juga kayak dikasih jaring-jaring gitu. Mungkin takutnya bola golfnya masuk ke sini ya. Ketika lagi ada orang pakai mobil kan takut nimpa mobil ya lur. Ih, serem juga sih lur, masya Allah. Ini kalau kesini malam hari nggak saya saranin sih, soalnya nggak ada lampu ya. Kayak di atas-atasnya nggak ada lampu lur. Oh, tapi masih ada mobil lewat. Jiwa serem ya lur. Asli ini kalau malam hari kesini sih, aduh. Tapi tantangan sih lur. Pengen nyoba sih Nyong Watashi sih malam hari coba kesini. Teman-teman kalau ke pedesaan Jepang itu pasti ada lah lapangan golf ya, karena orang Jepang itu suka banget golf. Salah satu olahraga favorit juga golf, terus baseball, malah nomor satu itu baseball lur. Sepak bola itu nomor 2 kalau nggak salah. Ini iu banget lur, redup banget rasanya. Tuh di sana kan ada orang golf. Kalau kalian lihat, masya Allah, bagus banget lur lapangan golf ya. Kayak di itu, kayak di kebun binatang sih ya jadinya ya. Dipasangin jaring. Serem yakin asli. Tersesat entah kemana ini lur. Kita coba berhenti di sana ya, di pinggir sini nih lur. Ini terowongannya sekitar 1 kiloan lah ya jaraknya. Terus di belakang sana itu lapangan golf, bagus banget sih. Kelihatannya sih tadi banyak orang Jepang lagi pada main golf di sana. Orang-orang tua, anak-anak muda lur. Padahal ini di desa ya, karena orang Jepang suka banget sama golf. Ada loh lur lapangan golf. Keren sih. Nih kita lanjut lagi. Ini sih gelap banget sih ini sih, tikungan. Di lapangan golfnya ini bukan cuman di kanan tadi ya lur, kiri juga nih, kanan kiri. Lapangan golfnya kanan kiri, terus luas banget juga. Tuh, masya Allah. Ini kalau kalian kesini langsung lur, rasanya tuh sejuk banget, kayak mau berlama-lama di sini ya lur. Jalan kaki di sini juga kayaknya seru sih, selama ada orang di sana ya, ada orang yang main golf. Tapi kalau tempat golfnya lagi kosong, terus jalan kaki di sini, aduh, beda lagi sih lur. Serem sih kalau itu. Takutnya ada mobil terus culik gitu kan, takut ada culik. Tapi di Jepang aman banget kok lur, nggak ada culik ya. Ini mungkin kalian ngelihat kayak gini
tempatnya kayak nggak aman ya, tapi di Jepang ini sebenarnya banyak banget CCTV tersembunyi lur. Kamera tersembunyi itu banyak banget. Jadi kalian ya jangan berani-berani ngelakuin hal negatif di sini ya. Kayak ini contoh nyoret-nyoret tembok. Ini juga sebenarnya banyak lur kamera-kamera tersembunyi ya di Jepang. Kita ngelewatin terowongan ini, bismillah. Ini udah ujungnya kah? Halo, halo? Menggema lur. Ya bener banget lur. Ini sudah ujung dari terowongannya ya. Masya Allah. Seru banget lur, asli lur jalan-jalan kali ini ya. Terus di depan ada pedesaan. Tadi sih di map di sebelah sananya lagi ada kayak pedesaan gitu. Nah itu apa lur? Itu kayak gudang ya. Nggak tahu gudang apa di sebelah kiri itu lur. Lihat lur, kalau di desa ini persawahannya ini udah mulai dialiri air ya. Bentar lagi tanam sih. Ini kemungkinan di sini juga sebelumnya ditanemin gandum juga. Keren sih ya. Ternyata Nyong Watashi itu wajib bersyukur walaupun tinggalnya di sana lur, di desanya Nyong Watashi kan ya jauh dari supermarket, terus nggak ada warung juga ya. Tapi kalau coba bayangin lur, kalau Nyong Watashi tinggal di desa ini nih ya, di desa depan sana, Nyong Watashi itu kalau pergi sore atau malam harus ngelewatin terowongan ini lur ke supermarket. Karena supermarketnya ini ada di sana ya, arah sana. Harus ngelewatin terowongan ini. Bayangin coba kalau malam hari. Waduh, uji nyali lur, siang hari aja tadi serem ya, apalagi malam hari. Aduh. Nyong Watashi wajib bersyukur sih, walaupun tinggal di tempat yang sepi di sana ya lur. Nih, kalian sama nggak lur kalau ngelihat sawah yang ada airnya kayak gini udah ada perasaan buat mancing belut? Sama lur, Nyong Watashi juga pengen banget aslinya ya. Udah 3 tahun kali nggak mancing belut. Rasanya tuh pengen banget mancing belut, tapi nggak boleh ya di Jepang. Nggak boleh sembarangan masuk ke sawah orang. Oh ya, tadi mungkin teman-teman dengar suara berisik juga ya. Ini dari botol ini lur, botol minum. Nyong Watashi bawa minum ya. Jadi kayak mantul-mantul kena besi gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi persawahannya ini ternyata sudah dialiri air ya. Kan lur, galengannya atau pematang sawahnya ini nggak dipopok ya, nggak ditimbun lumpur lagi di atasnya. Tuh kayak ada banyak rumput kan. Di Jepang memang gitu lur. Kalau misal pematangnya ini dirapikan juga pakainya mesin, jadi ada mesinnya sendiri. Airnya banyak banget, melimpah banget. Jadi air di sungai Jepang ini kenapa banyak banget, bisa banyak banget kayak gini ya. Itu sebenarnya contoh lur, di tempat golf itu pasti ada air kan, ada penampungan airnya. Dari tempat penampungan air itu lur, itu dialirinya ke persawahan ya. Biasanya di tempat golf selalu ada sih lur kalau di sini, kalau di pedesaan Jepang, di dekat-dekat tempat golf. Asli serem banget sih di sini sih. Ada ruko kosong juga nih, nggak tutup. Dulunya mungkin tempat-tempat toko kelontong atau tempat buah, nggak tahu sih lur. Ada 2 ya. Bismillah, kita ke arah kiri. Siapa tahu nemu warung-warung kecil gitu. Biasanya di pedesaan-pedesaan kayak gini kan ada lur, walaupun jarang-jarang banget ya. Ternyata perumahannya lumayan padat juga ya kalau di satu gerombolan ini lur. Ini kalau ini bukan rumah sih, apa rumah? Harusnya ini kayak tempat beribadah sih lur. Nah, itu tempat apa lagi ya? Bisa jadi sih lur, itu gubukan yang di depan kayak tempat yang warung kejujuran gitu loh. Warung kejujuran, sayur ditaruh gitu, terus nanti bayarnya, uangnya langsung ditaruh aja di kotak. Kemungkinan sih bisa jadi.
Di sini ada kuil, ada tempat ibadah di sini lur. Kuil atau vihara ya, kayaknya kuil situ. Kuil sih harusnya, ada torinya. Tempat ibadah di sini bagus banget sih lur. Fasilitas-fasilitasnya tuh estetik banget ya. Jadi di bawah kayak hutan gitu di arah kiri sana. Ini yang Watashi nggak masuk ya lur, karena tempat ibadah kan. Takutnya ngelakuin suatu kesalahan di sana. Lebih ke hati-hati aja sih lur sekarang ya. Tuh. Bagus banget rumah orang Jepang yang ini, estetik banget sih. Tapi jumlah rumah di sini mungkin ya bisa dihitung lah ya. Ada sekitar 30-an. Masya Allah, keren banget lur. Keren banget sumpah, asli. Rumahnya gede-gede semua lur di sini lur. Nih, rumah kecil kayak gini pun lur, kayak bagus banget kan lur. Ya, seninya itu ada loh lur, rumah-rumah Jepang ini. Makanya kita lewat doang juga kayak ngerasa apa ya, seneng banget gitulah. Kalian ngerasain nggak sih lur? Nih, pantas saya kayak warung ya lur. Coba aja kalau ini warung, mampir sih. Ada tempat duduknya gitu kan. Wow, ini bener-bener tempat yang bagus banget sih lur, Masya Allah. Semoga kalian terhibur ya lur dengan video ini lur. Setelah kita ngelewatin terowongan yang menyeramkan, di ujungnya ini ada pedesaan yang bagusnya luar biasa lur. Masya Allah. Apalagi persawahannya yang itu udah diairi ya. Ini rumah ini juga Masya Allah. Bagusnya. Keren banget sih lur, rumah-rumah Jepang ya. Kalau ditempatin juga kayaknya adem. Asli lur, ini desa ini bener-bener desa yang desanya itu desa banget. Ya, mirip-mirip kayak tempat tinggal Nyong Watashi, cuman bedanya lur, akses dari sini ke supermarket itu jauh banget. Jauhnya aduh sekitar 30 menitan kali ya. Walaupun serem lur, Nyong Watashi mau sih tinggal di sini sih. Bagus banget gini lur tempatnya. Nih kalau kalian lihat persawahan di sini itu udah diairi, tapi di sebelah sana itu belum lur. Ya. Oke, kita lanjutkan ke depan ya lur. Tadi sih Nyong Watashi ngelihat kayak ibu-ibu di sana lur. Kayaknya habis dari itu kayak ada kebun bawang bombay. Dari rumah ini sih. Dan desanya ke desa banget lur. Desanya kayak neng kampungnya Nyong Watashi sih. Tuh bawang bombaynya digeletakin kayak gini, nggak ada yang nyuri lur. Ya. Oke teman-teman, untuk videonya mungkin segini dulu ya. Terima kasih yang udah selalu support Nyong Watashi. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir lur. Sehat selalu buat kalian semua ya. Oh ya, Nyong Watashi juga mau lanjut explore di pedesaan ini, tapi di video selanjutnya ya lur. Oke, terima kasih lur. Nyong Watashi pamit. Bye bye. Sehat selalu lur.